Melihat pandangan itu, mereka pun udah nggak berani lagi buat masuk atau diam di dalam tenda. Si Bayu langsung memeluk Juna erat-erat dari belakang dan membacakan ayat-ayat suci Al-Quran dengan keras-keras tepat di telinganya. Itu pasarnya ramai banget, aku mau beli makan, aku mau ke situ, aku lapar. Tanpa babi bu, si Juna langsung lari kencang menerobos semak-semak yang gelap. Padahal nih, arah yang dia tuju itu sebenarnya adalah jurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik channel Catatan Si Manis Cerita Mistis yang dikemas dengan manis. Untuk kalian yang sedang menonton dan sudah subscribe dan like video ini, aku doain rezeki kalian lancar. Amin. Cerita kali ini datang dari salah satu subscriber kita, namanya Mas Aldi. Nah, Mas Aldi ini mau membagikan pengalaman nyata yang dia alami sendiri sekitar tahun 2019 lalu. Waktu itu dia daki gunung bareng 3 temannya, ada Juna, Bayu, sama Citra. Kejadiannya itu di Gunung Arjuno. Tepatnya di sebuah kawasan yang dari namanya aja nih jujur udah bikin merinding, yaitu Alas Lali Jiwo. Sebuah kejadian yang kalau diingat-ingat lagi hampir aja bikin mereka berempat gak bisa pulang selamanya. Waktu itu Aldi dan teman-temannya memutuskan buat naik ke Gunung Arjuno lewat jalur Tretes. Sebenarnya sebelum mereka mulai melangkah, petugas di base camp tuh udah sempat ngasih wejangan atau wanti-wanti banget. Petugasnya tuh bilang gini, "Mas, Mbak, tolong ya, nanti kalau udah di atas, misal dengar suara apapun yang aneh, jangan pernah dijawab atau dicari sumber suaranya dari mana. Tetap jalan terus, dan satu lagi, dilarang menggunakan baju warna merah." Pas dikasih tahu kayak gitu, Aldi sebenarnya sempat negur Juna yang kebetulan waktu itu lagi pakai jaket merah. Tapi ya emang dasarnya si Juna ini agak ngeyel, dia tetap kekeh mau pakai jaket merah itu. Alasannya sih simple, karena dia nggak bawa baju ganti lagi. Akhirnya mereka tetap melanjutkan mendaki, tidak menghiraukan wejangan petugas. Dan mereka menganggap, itu cuma pesan standar atau imbauan biasa yang sering diucapkan petugas di setiap gunung. Nah, cuaca hari itu sebenarnya lagi mendung banget. Tapi anehnya, mendungnya tuh beda. Nggak ada angin sama sekali. Jadi hawanya tuh bener-bener kayak gerah. Setelah selesai berdoa, mereka pun mulai melangkah kaki memasuki batas hutan. Di awal-awal perjalanan sih semuanya masih terasa normal-normal aja. Mereka masih bisa bercanda, tertawa-tawa sambil menikmati pemandangan pohon-pohon besar di kanan dan kiri jalur. Oh iya, posisi jalan mereka tuh beriringan ya. Si Aldi posisinya si paling depan nih, tugasnya sebagai petunjuk jalan, terus diikuti sama Citra, Juna, dan terakhir ada Benny yang jaga di posisi paling belakang alias sweeper. Nah, disinilah kejadian aneh yang pertama mulai muncul. Pas mereka lagi rehat di jalur itu, tiba-tiba si Citra nanya, barusan ada yang manggil aku nggak sih? Aldi otomatis bingung dong. Enggak, Cit, dari tadi kita semua diem kok, nggak ada yang manggil. Tapi di sini si Citra bersikeras. Dia bilang dia benar-benar dengar ada suara anak kecil yang menyebut namanya langsung di dekat telinganya. Jelas banget suaranya dan bilang kayak gini, "Citra, kesini yuk jalannya." Melihat Citra mukanya yang udah mulai ketakutan, Aldi langsung gerak cepat, berusaha mengalihkan perhatian biar si Citra nggak makin kepikiran sama suara itu. Udah.
gak usah dengerin, yuk kita jalan lagi, kata Aldi sambil menenangkan suasana. Padahal nih, dalam hati si Aldi sendiri, dia juga udah ngerasa ketakutan dan udah merinding. Kalian tahu nggak kenapa tempat ini seserem itu? Jadi warga lokal tuh percaya kalau Alas Lali Jiwo itu sebenarnya adalah jalur perlintasan para leluhur dan prajurit gaib dari kerajaan Majapahit. Makanya ada mitos kuat kalau kesini tuh kita dilarang banget pakai baju berwarna merah karena dianggap menantang mereka. Belum lagi mitos soal pasar setan yang lokasinya suka pindah-pindah. Tapi dari semua itu yang paling bahaya dari tempat ini adalah fenomena disesatkan. Dan malam itu Aldi dan tim dan teman-teman benar-benar masuk ke dalam jebakan itu. Malam pun mulai larut. Di situ Juna mulai ngerasa ada yang aneh. Dia ngerasa jalan yang mereka lewatin dari tadi kok kayak muter-muter terus di situ-situ. Bayangin deh, mereka sampai ketemu satu pohon besar yang ada ikatan kain kuningnya sampai 3 kali. Aldi sebenarnya udah panik nih. Tapi ya namanya cowok ya, dia gengsi buat ngakuin kalau mereka ini udah mulai nyasar. Pas lagi bingung-bingungnya, tiba-tiba dari arah depan muncul seorang pendaki cowok jalan sendirian ke arah bawah. Tapi dia nggak bawa tas karir sama sekali. Dia cuma pakai kaos singlet putih tipis, nggak pakai alas kaki, dan celananya tuh kotor penuh tanah kayak habis jatuh. Pas mereka papasan, wajah pendaki itu cuma menunduk aja. Aldi sempat nanya, "Mas, puncak masih jauh?" Pendaki itu nggak jawab, dia cuma menatap Aldi sekilas. Terus tangannya langsung nunjuk ke arah atas tanpa ngomong sepatah kata pun. Habis itu dia jalan lagi dan menembus kabut. Nah, pas Aldi dan yang lainnya menengok ke belakang, pendaki itu udah hilang. Hilang gitu aja dalam hitungan detik, padahal jalur itu lurus. Di situ, jujur, bulu kuduk mereka langsung merinding semua. Karena situasi udah makin gak kondusif, akhirnya mereka memutuskan buat berhenti di sebuah area yang agak terbuka buat mendirikan tenda. Aldi sama Juna langsung bagi tugas buat pasang tenda, sedangkan Benny sama Citra menyiapkan kompor buat memasak air panas. Mereka berempat gak ada yang sadar kalau malam itu mereka sebenarnya udah keluar dari jalur pendakian resmi. Mereka udah terjebak di dalam dimensi Alas Lali Jiwo. Malam itu juga di sekitaran tenda, mereka berempat mulai mendengar suara-suara yang makin aneh dan di luar nalar. Mulai dari suara anak kecil sampai suara gemerincing lonceng-lonceng kecil. Mirip kayak suara kereta kencana yang lagi lewat. Gak lama setelah itu mereka pun mendengar ada suara perempuan yang lagi bersenandung gending Jawa kuno. Nadanya tuh lambat banget, seolah-olah posisi orang yang bersenandung ini berdiri tepat di balik pohon besar di dekat tenda mereka. Di tengah kegelapan malam, tiba-tiba terdengar suara dentangan gong. Suara itu disusul sama alunan gamelan Jawa lengkap yang ramai banget, percis kayak lagi ada pesta pernikahan besar di tengah hutan. Tapi anehnya gini, kalau mereka coba jalan mendekat, suara gamelan itu bakal menjauh. Tapi giliran mereka diam, suara malah kayak berbisik tepat di samping mereka masing-masing. Nah, di momen yang lagi mencekam ini, si Juna tingkahnya jadi aneh. Dia kayak orang kerasukan, matanya melotot dan teriak-teriak. "Itu pasarnya, rame banget, aku mau beli makan, aku mau ke situ, aku lapar." Tanpa babi bu, si Juna langsung lari kencang menerobos semak-semak yang gelap.
Padahal nih, arah yang dia tuju itu sebenarnya adalah jurang. Melihat itu, Aldi sama Bayu langsung panik setengah mati. Mereka refleks lari buat ngejar si Juna. Pas badan Juna berhasil ditangkap dan ditarik, tenaga si Juna ini di luar kapasitas mereka, kayak bukan tenaga manusia. Dia berontak hebat sambil matanya melotot ke arah kegelapan. Melihat situasi yang udah bener-bener gak beres, si Bayu langsung memeluk Juna erat-erat dari belakang dan membacakan ayat-ayat suci Al-Quran dengan keras-keras tepat di telinganya. Dan seketika itu juga Juna langsung jatuh, badannya ambruk ke tanah. Di saat Juna sedang mencoba sadar, tiba-tiba kabut di sekitaran mereka mendadak ngebentuk gumpalan bayangan-bayangan yang jumlahnya tuh banyak banget. Bayangan itu menyerupai sosok prajurit zaman dulu yang berdiri berbaris rapih sambil menatap Aldi dan teman-temannya dengan pandangan yang penuh amarah. Melihat pandangan itu, mereka pun udah gak berani lagi buat masuk atau diam di dalam tenda. Akhirnya, sisa malam itu terpaksa mereka habiskan dengan cara survival. Mereka berempat cuma bisa memeluk lingkaran di bawah pohon besar sambil nangis dan terus-terusan berdoa memohon keselamatan. Sepanjang malam telinga mereka terus-terusan diteror sama suara derap langkah kaki kuda yang muter-muterin posisi mereka. Ramai banget, percis kayak pasukan perang zaman dulu yang lagi mengepung musuh di medan laga. Untungnya begitu matahari mulai terbit, kabut tebal di sana perlahan-lahan mulai menghilang. Dan pas matanya melek, Aldi langsung shock berat. Ternyata posisi mereka berempat pelukan semalam itu cuma berjarak 3 langkah dari bibir jurang yang tuh dalam banget. Bayangin, kalau malam itu Bayu nggak telat sedikit aja buat menahan Juna, si Juna udah pasti jatuh ke dasar jurang. Akhirnya pagi itu tanpa mikir buat melanjutkan perjalanan ke puncak utama, mereka berempat sepakat bulat untuk langsung turun gunung hari itu juga. Tanpa pikir panjang dan cuma modal sisa tenaga yang ada, mereka langsung lari turun ke bawah. Mereka bahkan udah gak peduli lagi sama barang-barang atau logistik mereka yang ketinggalan di atas. Yang penting mereka selamat dulu. Tapi ada satu plot yang paling bikin merinding teman-teman. Si Juna ini baru berani cerita pas mereka udah sampai di rumahnya masing-masing. Juna bilang, waktu malam mencekam di alas Lali Jiwo itu, suara yang memanggil-manggil dia tuh sebenarnya bukan suara anak kecil atau pedagang pasar setan, tapi itu adalah suara ibunya sendiri. Ibunya yang aslinya sudah meninggal beberapa tahun yang lalu. Di dalam penglihatan Juna malam itu, ibunya melambai-lambai sambil mengajak Juna buat masuk ke sebuah pintu gerbang yang kelihatan megah dan indah banget. Yang dimana ternyata pintu gerbang indah itu adalah jurang maut. Gimana menurut kalian? Masih berani daki Gunung Arjuna lewat jalur tretes? Alas Lali Jiwo itu nyata, dan mereka yang di sana selalu memperhatikan setiap langkah dan ucapan kita. Kalau kalian punya cerita horor yang mirip pas lagi daki gunung, coba share di kolom komentar ya. Jangan lupa klik tombol like dan subscribe-nya, biar kalian gak ketinggalan cerita horor yang menegangkan berikutnya. Aku pamit undur diri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.